Gevan tak jadi masuk ke dalam mobil, dia kembali masuk ke mall dan mencari Ara di sana. Gevan tak main-main dengan ucapannya yang ingin menghampiri Ara. Dia ingin membuktikan bahwa matanya tak salah lihat. Penampilannya yang seperti CEO pun mengundang mata para kaum hawa untuk melihat Gevan. Wajah tampan pria itu pun membuat mereka gigit jari, terlebih badan Gevan yang juga gagah, nyaris sempurna. Matanya menatap sekelilingnya mencari si gadis yang mengajaknya bermain petak umpet. Di sisi lain, Ara mengumpati Gevan dalam hatinya. Gadis itu bersembunyi di rak-rak yang berisi perintilan lucu. Ya, Ara masih di sana. Saat hendak melarikan diri tadi, dia melihat Gevan masuk ke dalam toko tersebut, jadilah Ara memilih bersembunyi. Saking niatnya, dia juga memakai topi lucu agar Gevan tak mengenalinya. Para pengunjung di sana menatap Ara dengan aneh. Memakai seragam sekolah dan topi lucu, tingkahnya mengendap-endap membuat mereka salah sangka. "Apa yang kamu lakukan di situ?" Suara berat tersebut membuat Ara terlonjak kaget. Gadis itu berbalik menatap si empunya suara. Ara cengengesan melihat wajah datar Gevan. "Kakak Gevan gak kerja, ya?" tanya Ara basa-basi, cengirannya tak luntur sedikit pun. "Ikut saya," titah Gevan. Dia berbalik lalu berjalan lebih dulu. Ara cemberut sambil menundukkan kepalanya, dia pun mengikuti langkah Gevan. Pengunjung di sana terkekeh gemas melihat interaksi keduanya. Ara sudah seperti anak kecil yang dimarahi oleh ayahnya, terlebih gadis itu memakai topi yang lucu. Gevan membukakan pintu mobil untuk Ara. Namun, Ara malah mendongak melihat Gevan dengan tatapan lugunya. "Masuk," ucap Gevan dan langsung dituruti oleh Ara. Mereka pergi dari area mall menuju suatu tempat. "Kita mau kemana?" tanya Ara. Gevan diam tak menjawab, tatapannya lurus ke depan fokus mengemudi. Ara menggembungkan pipinya melihat raut wajah Gevan. "Dasar tua," batin Ara merasa sebal. "Tujuan kamu bolos apa?" tanya Gevan tiba-tiba. "Tidak ada," ketus Ara. "Kalau tidak ada, kenapa bolos?" Gevan bertanya lagi. "Pengen aja, masalah." "Jaga bicara kamu, Ra. Saya lebih tua dari kamu," ujar Gevan tak suka mendengar nada bicara Ara yang terkesan menantang. "Artinya Kak Gevan belum tahu aku yang asli bagaimana?" sahut Ara. "Saya tahu semua tentang kamu," ucap Gevan sambil menatap sekilas ke arah Ara. "Bohong," kata Ara. Gevan mengendikkan bahunya tak peduli. Sedangkan Ara kembali cemberut kesal. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah danau buatan yang cukup sepi karena sekarang adalah jam kerja dan jam sekolah. "Ngapain kesini?" tanya Ara. "Berenang," jawab Gevan asal. "Aku gak mau." "Kak Gevan aja," ucap Ara. Dia sama sekali tak bergerak sedikit pun dari kursinya. "Saya mau kasih sesuatu untuk kamu," ucap Gevan membuat Ara sedikit tertarik. Namun, dia gengsi. "Ayo," ajak Gevan. Dia turun lebih dulu dan mengitari mobilnya, lalu membuka pintu mobil yang di samping Ara. Tanpa menunggu persetujuan si gadis, Gevan melepas sabuk pengaman yang masih mengunci tubuh Ara. Ara menahan nafasnya saat wajah Gevan tepat di depan wajahnya. Pahatan sempurna itu membuat Ara terkagum-kagum. Apalagi rahang tegas Gevan yang sedikit berkedut. "Masih terus natap saya atau keluar sekarang?" Pertanyaan itu membuat pipi Ara merah karena malu. Dia pun mendorong dada Gevan dan keluar lebih dulu, sedangkan Gevan kembali menutup pintu mobilnya. Ara duduk di sebuah bangku panjang yang ada di bawah pohon. Dari sana dia bisa melihat pemandangan danau yang indah. Tempat seperti ini cocok untuk orang introvert, pikir Ara. Pergerakan di sampingnya tak membuat Ara mengalihkan pandangannya dari danau tersebut. Danaunya terlihat tenang, tapi di dalamnya pasti banyak menyimpan sesuatu, ucap Gevan penuh makna. Ara menoleh menatap wajah tampan itu. "Benar, kan?" tanya Gevan. Ara terdiam sejenak, tak lama kemudian dia kembali menatap ke arah depan. Sama sekali tidak menjawab pertanyaan Gevan. Untungnya stok kesabaran Gevan sangat banyak. Katanya mau kasih aku sesuatu, "Mana?" tanya Ara. Tanpa malu, dia menengadahkan tangannya ke arah Gevan, seolah meminta sesuatu. "Jawab pertanyaan saya dulu," ucap Gevan. Ara mendengus mendengarnya. Pertanyaannya tetap sama, "Kenapa kamu bolos sekolah hari ini?" "Malas aja, sih."
Sekali-kali gak apa-apa lah, jawab Ara kelewat santai. Itu gak baik, Ara. Ya, emang. Sejak kapan bolos itu hal baik? Gak usah bahas itu, deh, Kak. Aku capek. Lagi pula kakak bukan siapa-siapa aku. Entah kenapa kalimat itu keluar begitu lancar dari mulut Ara. Sebelah alis Gevan terangkat. Kamu mode supaya saya cepat-cepat memperjelas hubungan kita. Ara mendelik tak suka. Pede amat, Om, ketusnya. Jika Ara sudah kesal pada Gevan, maka panggilan Om akan keluar. Secepatnya kita akan bertunangan. Saya gak pernah bohong soal itu, ucap Gevan tak menghiraukan ucapan Ara. Apaan sih? Pipi Ara tiba-tiba memerah. Memang benar, ya, lain di hati lain pula di mulut. Padahal aslinya hati Ara berdebar. Gevan menahan senyumnya melihat tingkah Ara. Tanpa mengatakan sesuatu, Gevan beranjak dari duduknya dan berjalan menuju mobil untuk mengambil sesuatu untuk Ara. Ara hanya diam dan kembali menatap danau di depannya. Kalau berenang aman, gak, ya. Gumamnya penasaran. Mata cantik itu melihat sekelilingnya. Namun, Ara malah melihat penjual es krim yang ada di pinggir jalan. Karena ingin, Ara pun berjalan ke sana dengan girang. Kak, es krim cupnya 2 ya. 1 coklat, satunya lagi stroberi, ucap Ara. Siap. Ara menunggu dengan tak sabaran seperti anak kecil, apalagi topi lucu yang tadi dia beli masih melekat di kepalanya, juga ransel berwarna putih masih ada di punggungnya. Setelah mengambil pesanannya, Ara pun kembali ke bangku tadi. Di sana ada Gevan yang sedari tadi menatap gerak-geriknya. Kak Gevan suka coklat atau stroberi? Tanya Ara. Ia menyodorkan 2 cup es krim beda rasa yang dia pegang. Suka kamu, jawab Gevan. Daf, jawab yang benar, Kak. Geram Ara setelah berhasil menendang pelan kaki Gevan. Gevan terkekeh geli. Sekarang dia tahu tingkah Ara saat salah tingkah, gadis itu pasti akan kesal. Semuanya saya suka, Ara, jawab Gevan. Ya udah, nih. Ara menyodorkan es krim rasa stroberi untuk Gevan. Dia pun duduk di samping pria tampan itu dan mulai menikmati es krimnya. Tiba-tiba Gevan menyodorkan 2 kotak yang begitu elegan pada Ara. Apa, nih? Tanya Ara. Dia menatap kotak itu dan Gevan secara bergantian. Ambil, titah Gevan. Ara meletakkan cup es krimnya dan mengambil 2 kotak tersebut lalu membuka salah satunya. Sontak, matanya terbelalak kaget. Oh my god, what is this? Hebohnya, ini cantik banget, Kak. Seru Ara lagi. Dia mengambil kalung tersebut dan melihatnya dengan teliti. Gevan sangat menyukai reaksi Ara, meskipun terkesan heboh dan norak, tapi Ara bisa menghargai pemberiannya dengan baik. Ini pasti mahal, kan? Mata yang masih terbelalak itu menatap ke arah Gevan. Gevan menggeleng. Apapun untuk kamu, pasti aku usahakan, katanya, membuat Ara meliot seketika. Ara membalikkan badannya, mempersilahkan Gevan untuk memasangkan liontin indah tersebut. Sangat cocok untuk Ara, simple dan elegan. Makasih, Kak Gevan, ucap Ara sambil tersenyum lebar. Dia sedang senang sekarang. Gevan mengangguk seraya tersenyum tipis. Ternyata pilihannya tidak salah, liontin itu cocok untuk Ara. Yang satunya aku pakai nanti aja, ya, ucap Ara, dan lagi-lagi Gevan mengangguk mengiyakan. Tumben kasih hadiah, pasti ada maunya, ya? Tanya Ara. Tidak, jawab Gevan singkat. Padahal memang iya, karena dia ingin mengajak Ara ke rumah kakeknya nanti, dan bisa jadi gadis itu akan takut dan berakhir menolak. Ara manggut-manggut. Dia kembali memakan es krimnya yang sudah sedikit leleh. Keduanya sama-sama diam menikmati pemandangan dan memakan es krim. Hingga tiba-tiba Gevan berucap, lusa, kita akan bertunangan. Ara tersedak mendengar ucapan pria itu. Lihat, benar apa katanya, pasti ada sesuatu terselubung di balik niat Gevan yang memberinya liontin tadi. Kak, yang benar aja, seru Ara. Kenapa? Tanya Gevan acuh. Saya udah bilang kalau kita akan tunangan, dan kamu setuju. Lagi pula kita sama-sama untung di sini. Kamu mendapatkan apa yang kamu mau, sedangkan saya juga untung, memiliki calon istri, jelas Gevan. Iya, emang benar, tapi, kan,
Gak ada tapi, Ara, sela Gevan tak ingin mendengarkan penolakan gadis itu. Bibir Ara cemberut. Jujur, dia memang suka pria tampan seperti Gevan, tapi dia juga belum siap jika bertunangan dengan pria itu. Apa kata ayah dan kakaknya nanti? Ara melupakan sesuatu. Bukankah mereka tidak pernah peduli padanya? Benar, itu sebabnya dia bebas melakukan apapun tanpa takut dimarahi. Oke, aku ngikut kakak aja, terserah, ucap Ara pada akhirnya. Kening Gevan mengerut mendengar ucapan Ara yang seolah berubah pikiran, namun dia juga senang akhirnya Ara setuju, ya meskipun agak terpaksa kelihatannya. Malam ini, kakek menyuruh saya membawa kamu ke rumahnya, ucap Gevan yang membuat Ara hampir tersedak. Tiba-tiba banget, seru Ara tak terima. Iya, mau kapan lagi? Lusa kita sudah bertunangan, Ara, jawab Gevan. Ara menghela nafas. Gevan selalu saja membuatnya terkejut. Gak mau, malu, tolak Ara. Sebenarnya bukan hanya malu, tapi dia juga takut jika sikap kakek Gevan seperti mominya Gevan. Ara tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Ada saya, sahut Gevan. Gak mau pokoknya, ketus Ara. Dia memakan es krimnya kembali dengan cepat. Nanti saya jajanin kamu sepuasnya, tawar Gevan. Namun, kali ini Ara menolaknya, karena harga dirinya lebih berharga. Enggak, saya akan kabulkan permintaan kamu, tawar Gevan lagi. Enggak. Ara menggelengkan kepalanya berulang kali. Jangan paksa aku, bisa. Ketus Ara, kalau gitu, saya bawa kakek ke rumah kamu aja, ucap Gevan. Mana bisa gitu, Ara menatap sinis pria di sampingnya itu. Apapun bisa saya lakukan, kata Gevan dengan santainya. Ara kesal sendiri melihat tingkah Gevan yang sesukanya. Ganteng, sih, tapi ngeselin. Kalau gitu gak jadi tunangan, ucap Ara mengancam. Kalau gitu, bayar liontin yang saya berikan tadi. Semuanya 100 juta, dan kamu harus membayar sekarang, ucap Gevan ikut-ikutan. Ya udah, nih, aku balikin. Ara berusaha melepaskan liontin yang menggantung di lehernya. Tidak bisa, liontin itu sudah kamu pegang, jadi saya tidak mau menerimanya, ucap Gevan menghentikan pergerakan Ara. Curang, pekik Ara tak terima, artinya Kak Gevan gak ikhlas ngasih kalung ini. Lanjutnya, Gevan mengendikkan bahunya acuh. Kamu duluan, saya minta baik-baik, lagi pula kakek saya gak gigit, kok. Nafas Ara memburu, dia menatap penuh dendam ke arah Gevan. Dia merasa diberi harapan palsu sekarang. Jam 8 malam saya jemput, ucap Gevan seolah tak mendengar penolakan Ara. Ini namanya pemaksaan. Batin Ara berteriak. Dia juga tak bisa menolak lantaran disuruh ganti 100 juta. Ara menatap layar ponselnya dengan sendu, dia membaca balasan pesannya dari ayahnya. Padahal dia mengirim pesan itu sudah beberapa hari lalu, dan ayahnya baru membalas sekarang. Tanpa membalasnya, Ara pun mematikan ponsel canggih tersebut. Dia mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi, sebentar lagi Gevan menjemputnya. Beberapa menit kemudian, Ara duduk di depan meja rias sambil memoles wajahnya dengan make up tipis. Setelahnya, ia memilih dress simple favoritnya. Saat sibuk menata rambut, ponsel Ara berdering tanda telepon masuk. Tanpa melihatnya pun, Ara sudah tahu siapa pelakunya. Tentu saja Gevan, siapa lagi memangnya? Ayah atau kakaknya pun tak mungkin menelponnya. Ara mengabaikannya dan terus fokus menata rambutnya. Biar saja Gevan menggerutu di luar sana dan terus menelpon. Selesai, gumam gadis itu. Kalau seperti ini, Ara merasa tak bosan melihat wajahnya, soalnya cantik. Ara mengambil tas selempang dan ponselnya yang tergeletak di atas ranjang, lalu segera keluar menghampiri Gevan. Terlihat mobil mewah milik pria tampan itu sudah terparkir di halaman rumahnya, sedangkan si pemilik menatapnya datar dari kursi kemudi. Hai, sapa Ara setelah masuk ke dalam mobil. Tanpa membalas, Gevan menyalakan mobilnya dan keluar dari pekarangan rumah Ara. Datar amat, Om, senyum dikit coba, cibir Ara. Melihat wajah datar Gevan membuat Ara tak tahan ingin jahil. Kamu bicara sama saya, sahut Gevan. Bibir Ara mencebik tak suka. Dia menatap ke depan, tak lagi menatap Gevan. Entah kenapa,
Ara selalu kalah jika berdebat dengan Gevan. Gevan tersenyum tipis melihat ekspresi gadis cantik di sampingnya ini. Sepertinya, ekspresi Ara yang paling Gevan sukai adalah saat gadis itu kesal. Hingga beberapa menit kemudian, mereka sudah sampai di rumah kakek. Ternyata di sana ada mobil orang tua Gevan juga. Ara yang tak tahu pun tetap santai dan keluar mengikuti Gevan. Gevan menggenggam tangan mungil Ara dengan erat, jaga-jaga jika Ara akan kabur nanti saat melihat orang-orang di dalam sana. "Kenapa rame banget?" tanya Ara. Dia menatap 3 mobil yang terparkir di halaman rumah kakek. "Banyak penjaga di sini," jawab Gevan. Ara menatap sekeliling yang memang banyak penjaga. Dia pun menganggukkan kepalanya paham. Mereka disambut oleh pelayan saat memasuki rumah kakek, dan mereka langsung diarahkan ke ruang makan. Dari kejauhan, Ara bisa mendengar suara bising seperti suara orang dewasa berbicara. Hal itu membuat Ara menghentikan langkahnya. "Kak, itu suara siapa?" "Gak mungkin, kan, itu suara bodyguard," tanya Ara. Dia menatap curiga pada Gevan. "Itu suara anak dan cucu kakek. Mereka tinggal di sini," jawab Gevan bohong. Padahal faktanya kakek mengundang anak-anaknya untuk ikut makan malam, sekaligus memperkenalkan Ara sebagai calon istri Gevan. Awalnya Gevan ragu mengajak Ara datang, tapi karena paksaan kakek dan segala ancaman, akhirnya Gevan mau. Sungguh ini di luar rencananya, dan Ara korbannya di sini. "Dasar penipu," bisik Ara dengan tajam. Dia bahkan tak segan mencubit perut Gevan saat melihat perkumpulan keluarga besar di meja makan. Mustahil rumah yang cukup sederhana ini dihuni manusia sebanyak itu. Terlebih ada kedua orang tua Gevan juga di sana.